Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini video saya materinya adalah masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan memperlihatkan peta konsep yang akan kita pelajari selama satu kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar kita hari ini atau materi kita tentang sistem ekonomi dan permasalahan ekonomi. Ini sistem ekonomi terbagi menjadi 4, yakni sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Dan untuk pokok permasalahan ekonomi itu terdiri menjadi 2, ada klasik dan modern. Kalau untuk klasik, masalah ekonomi modern itu terdiri dari apa yang akan diproduksi, bagaimana produksi dilakukan, siapa pelaku produksi, dan untuk siapa hasil produksi tersebut. Kemudian masalah pokok ekonomi klasik itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini dilakukan oleh pelaku ekonomi, yakni terdiri dari rumah tangga produksi, yakni biasa perusahaan, rumah tangga konsumen, konsumsi itu konsumen, kemudian rumah tangga negara itu adalah pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, tapi pada video ini kita tidak akan mengupas seluruh kompetensi dasar ini, ya, hanya 4 masalah pokok saja, hanya sampai pada masalah pokok ekonomi modern. Nah, untuk pokok permasalahan ekonomi ini, ada 3. Ada pokok masalah ekonomi klasik, pokok permasalahan ekonomi modern, dan pokok permasalahan ekonomi dan kesempatan kerja. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas ekonomi klasik dan modern, ya adik-adik. Nah, selanjutnya masuk pada pokok masalah ekonomi klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Dan teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan atau kemakmuran. Lanjut, dalam kesatuan proses itu, para pendukung ekonomi klasik itu amat menekankan pada kekuatan pasar, sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Nah, pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut itu dapat dicapai. Yang disebut dengan kemakmuran adalah situasi di mana barang dan jasa yang dibutuhkan manusia tersedia. Nah, itu adik-adik. Oke, dan sekarang kita masuk pada permasalahan ekonomi klasik. Nah, permasalahan ekonomi klasik ini menurut David Ricardo itu dia dikenal sebagai tokoh ekonomi klasik. Ini masalah ekonomi klasik dibagi menjadi 3. Itu ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah di produksi itu adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda atau barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak
atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi itu masalah produksi. Dan yang berikut adalah masalah distribusi. Setelah benda pemuas kebutuhan selesai diproduksi, masalah yang harus dipikirkan adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Itu masalah distribusi. Selanjutnya, sistem distribusi klasik itu melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Selanjutnya, masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi itu memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Dan berikut adalah benda yang diproduksi itu haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Selanjutnya kita akan beralih pada pokok permasalahan ekonomi modern. Pokok permasalahan ekonomi modern itu terangkum dalam dua kata kunci, yakni kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab kedua, sehingga muncul 4 pertanyaan mendasar tentang what, how, who, dan for whom tersebut. Walaupun masyarakat menghadapi pertanyaan yang sama, namun cara mengatasinya itu berbeda-beda. Perbedaan inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Oke, kita masuk pada yang pertama, apa atau what. Barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa harus ditentukan. Di antara sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk diproduksi? Nah, keputusan produksi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Yang berikut adalah bagaimana atau how. Dengan cara bagaimana proses produksi itu akan dilakukan. Maksudnya adalah siapa yang akan melaksanakan atau menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa barang-barang tersebut dihasilkan, dan seberapa besar skala produksinya. Sebelum tindakan produksi dilakukan, itu tindakan yang terbaik itu adalah melakukan riset terlebih dahulu, kemudian membuat perencanaan atau planning. Nah, selanjutnya, apa faktor-faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan? How? Nah, pertama adalah pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Untuk perencanaan proses produksi, untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan biaya minimum. Nah, faktor berikut adalah penentuan teknologi yang akan digunakan. Keempat adalah pertimbangan-pertimbangan faktor-faktor eksternal seperti harga, perekonomian nasional dan internasional, tingkat suku bunga, biaya produksi, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Yang berikut adalah siapa pelakunya atau who. Nah, banyak pihak yang bisa melakukan produksi, yaitu pemerintah, swasta, maupun koperasi. Nah, pertimbangan mengenai pelaku produksi itu merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan tertentu yang mungkin mampu melakukan produksi lebih baik. Nah, yang terakhir adalah untuk siapa atau for whom. Nah, untuk siapa barang dan jasa yang dihasilkan itu? Siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut?
Nah, bagaimana seluruh produksi didistribusikan kepada anggota masyarakat dan apakah suatu produk ditunjukkan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu? Nah, sampai di sini dulu video saya tentang masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.